Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya @nasura2101. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Bunga Calon Pengantin. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nganti ilu getih, aku rasudi nampak awakmu. Kata-kata itu terlontar dari bibir lelaki yang berdiri di depan seorang gadis bergamis memakai jilbab yang sedang menangis histeris. Sebagian orang mendekat untuk sekedar penasaran, ingin tahu permasalahannya. Sang gadis bersimpuh di kaki laki-laki itu, yang ternyata ia adalah calon suami si gadis. Gadis itu sedang memohon agar pernikahannya tidak dibatalkan. Mas Aru, tolong katakan apa salahku. Aku akan memperbaikinya, tetapi jangan batalkan pernikahan kita. Aku mencintaimu, Mas. Ucap gadis itu memelas. Laki-laki itu mematung menatap tajam ke arah gadis yang sedang bersimpuh di kakinya. Sekilas muncul seringai licik yang disusul dengan senyum penuh kemenangan. Seolah dia sangat puas dengan apa yang terjadi. Gadis itu terus mengoceh berusaha meyakinkan laki-laki di hadapannya agar tidak membatalkan pernikahan. Tapi laki-laki dengan pongahnya hanya berdeci, lalu berlalu tanpa memperdulikan si gadis. Gadis itu yang sedari tadi memang sudah berbicara sambil terisak, mulai histeris berteriak, memanggil laki-laki itu. Mas Aru, jangan pergi mas, kembali mas. Aku mencintaimu mas. Papa, mama, tante, tolong jangan biarkan mas Aru pergi. Teriaknya meminta tolong. Semua orang hanya terpaku. Tidak ada satupun yang bereaksi apalagi berusaha mencegah Aru. Semua orang seolah terhipnotis oleh keadaan hingga hanya mampu terpaku beku. Gadis itu akhirnya bangkit dan berlari mengejar Aru. Ia berhasil memegang tangan Aru, mencegahnya agar jangan pergi. Tapi sedetik kemudian, gadis itu dihempaskan Aru. Gadis itu jatuh terjengkang. Pada saat itulah, seolah orang-orang tersadar lalu buru-buru menolong Aru. Walau dengan tangis dan segala upaya yang dilakukan gadis itu, Aru tetap kekeh dengan pendiriannya. Pernikahan batal. Keluarga dan saudara-saudaranya dari keluarga calon pengantin perempuan sangat marah dengan sikap serta perlakuan calon pengantin pria yang datang sendirian lalu tanpa rasa bersalah tiba-tiba membatalkan pernikahan. Hei anak muda, kau boleh memutuskan apapun berdasarkan hatimu, tetapi lihat dan pikirkan dampak daripada keputusanmu. Ingat, semua akan menuai apa yang ditanam. Malu dibalas malu, sakit harus dibalas sakit, derita ditebus derita. Camkan itu. Bibi calon pengantin perempuan meracau mengungkapkan kekesalannya. Ah, kamu siapa? Apa peduliku tentang ancamanmu? Dengan pongahnya calon pengantin laki-laki justru menghina Sumina, bibi dari pengantin perempuan, kemudian berlalu pergi tanpa rasa berdosa. Beberapa minggu berlalu, calon pengantin perempuan mengalami depresi, bertingkah aneh, sering tiba-tiba mengamuk, bicara sendiri dan paling parah berlarian sambil telanjang bulat. Dari dalam rumah berteriak-teriak ke jalan dan akhirnya keluargalah yang repot, sedih dan berusaha memperbaiki semuanya. Wanita itu dipanggil Mero sama bapaknya. Sedangkan lelaki bernama Aru di hari-harinya berprofesi sebagai dokter, justru sedang mempersiapkan pertunangannya dengan wanita lain. Sedikit mengenai dokter muda ini. Aru, dokter dengan keisengan luar biasa. Sudah 4 kali mengakhiri hubungan percintaan di kala hari pernikahan, tinggal besok dilaksanakan. Semua korban sudah 4 wanita dan yang kelima adalah Mero yang sedang depresi. Melihat keadaan anak gadisnya, orang tua Mero terutama ibunya sangat bersedih. Ia hanya bisa menangis melihat anak gadisnya yang lupa ingatan dan sering teriak-teriak. Ambil aku Tuhan, ambil aku Tuhan. Teriaknya yang kadang membuat simpati tetangga sekitarnya.
Ibu mana yang tegar mendengar dan menyaksikan anak gadisnya bertingkah seperti orang gila karena patah hati. Bapak mana yang rela anak gadisnya diperlakukan semena-mena hingga depresi. Ayahnya terus mengusahakan kesembuhan Mero, baik secara medis maupun alternatif. Tidak lupa mereka berdua terus memohon kepada Yang Kuasa agar anaknya cepat kembali seperti sedia kala. Berita tentang Mero yang gila merebak bagi penyakit menular tidak terbendung, menjadi gosip murahan yang terus dibicarakan dari mulut ke mulut. Hampir semua orang yang tinggal di komplek perumahan tempat tinggal Mero mendengar hal ini. Begitupun keluarga besar juga mengetahuinya. Ada yang bersimpati, ada juga yang berpendapat sinis. Namanya juga hidup. Jika pas lagi susah, kadang malah banyak orang-orang senang menjadikannya bahan gunjingan. Bisik-bisik terus berlangsung, seolah Mero adalah artis yang lagi naik daun. Di mana-mana ibu-ibu membicarakan Mero, di tukang sayur, di warung, di arisan, bahkan saat mereka sedang pengajian juga sibuk menggunjing Mero. Begitu juga di keluarga besar Mero, seanak famili terus sibuk bergunjing sampai akhirnya salah satu keluarganya dari kampung yang jauh, yaitu adik ibu dari kampung asalnya, mendengar cerita tentang Mero yang gila. Bibinya Mero hari itu datang ke kota tempat Mero dan orang tuanya tinggal. Ia ingin membuktikan gosip murahan yang dia dengar. Sang bibi tampak geram. "Awas ya, kalau cerita ini cuma bohong, kau bakal menyesal," batinnya geram. Tapi setelah menyaksikan keadaan keponakannya, sang bibi melongo tidak percaya. "Aku tidak akan tinggal diam," batin bibi Mero begitu geram. "Laki-laki tidak punya adab yang telah membuat keponakanku gila itu harus diberi pelajaran." Waktu terus berjalan, sampai pada saat semua dimulai. Siang itu Aru baru pulang dari sholat Jumat. Pemuda sinting ini sholat Jumat juga. Buat apa? Wong kerjaannya tukang bikin kekacauan, kok pakai sholat segala, batin Mina, bibinya Mero sambil mengamati keadaan. Sementara matanya melotot penuh dendam dan kebencian ke arah Aru yang sedang santai selepas Jumatan. Sepersekian detik Aru dikejutkan oleh kedatangan kurir yang tiba-tiba datang mengantar barang. "Selamat siang Bapak, apakah benar ini rumah Dokter Aru? Saya dari Biro Jasa mengantar pesanan." "Iya betul, saya Aru. Maaf, dari siapa ya Pak? Saya merasa tidak memesan makanan." "Di sini tertulis Mero Natasha," jawab kurir. Aru hanya diam. Tampaknya tidak curiga apapun. Langsung mendatangi kertas yang disodorkan sang kurir, lalu diterimanya barang kiriman tersebut. Setelah kurir itu pergi, Aru kemudian membuka bungkusan makanan. Isinya makanan kesukaan Aru. Dia mau apa mengirim makanan kesukaanku? Mau meracuniku? Tidak bisa Mero, aku tahu maksudmu. Aru berucap sembari membuka makanan dari bungkusnya lalu membuangnya. Sudah kuduga bahwa pemuda licik itu akan tahu, tapi jangan senang dulu, ucap Mina dari tempat yang tidak terlihat. Ada satu bungkusan lagi dan itu tidak sama. Bungkusannya dari daun pisang. Merasa penasaran tanpa pikir panjang, Aru langsung membukanya. Hanya kembang. Zaman sekarang gak akan mempan Mero. Wah, ada 3 macam kembang, ucap Aru dengan pongahnya, sembari membuang kembang telon ke tempat sampah. Bersamaan dengan bunga dibuang, hembusan angin membawa aroma kembang. Tajam aroma kembang menyengat di hidung Aru yang seketika hatinya terusik. Gak apa-apa, hanya kembang, tidak membunuhku, ucap Aru masih dengan nada meremehkan. Aru kembali ke teras selalu menikmati air dingin yang ia ambil dari dalam kulkas. Seger. Lalu berniat kembali ke teras dan ketika sampai di tengah pintu, tiba-tiba sebuah bayangan hitam menjejerinya, tepat di sampingnya sehingga badannya berdempetan. Aru merasakan badannya didesak sampai mentok ke pintu sehingga tidak bisa maju ataupun mundur. Seketika sebuah tangan besar menyentuh kepala Aru di bagian samping. Sebuah telapak tangan besar menutupi telinganya. Kepala Aru seukuran telapak tangan sosok hitam tersebut. Aru berusaha menoleh, tetapi kepalanya ditahan, sedangkan tubuhnya dihimpit. Kiri pintu dan kanan tubuh sosok hitam tersebut, lalu dengan cepat, bres! Kepala Aru dihentakkan dengan cepat sehingga menghantam pintu kayu. Seketika Aru pingsan.
Mina menatap puas dari tempat yang tidak terlihat, menyaksikan Aru terkulai pingsan, lalu ngelimbruk seperti gombal amo. Mampus, ucap Mina puas. Tanpa memperdulikan Aru yang pingsan, Mina meninggalkan tempat persembunyiannya, melangkah ringan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Setelah sadar, Aru memegangi kepalanya. Ah sial, kenapa kepalaku diperban? Tanya Aru dalam hati. Matanya melirik sekeliling dan ia mendapati dirinya berada di dalam ruangan yang ia kenali. Ruangan rumah sakit yang dimana tempat ia bekerja. Aru berusaha bangun tapi badannya masih lemas. Tiba-tiba angin kembali berhembus menerpa tempat bed hospital yang ia tempati. Seketika ia teringat hembusan angin sebelum kejadian tadi siang. Aroma kembang kembali tercium, seketika membuat Aru ketakutan. Wajahnya berubah bias. Detak jantung Aru memburu, menggedor dadanya. Matanya melotot celingak-celinguk seketika ia berteriak. Mata Aru semakin melotot saat menyadari bahwa mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara. Bola matanya bergerak tidak beraturan, bingung bercampur ngeri. Ia merasakan kedua pergelangan kaki Aru terasa ada yang memegangi, terasa dingin. Matanya melotot ketakutan mengarahkan pandangan hendak melihat ke arah kaki, mendadak lampu padam. Gelap gulita, hawa dingin menjalar ke tubuhnya, terasa tubuhnya bergerak pelan. Dan, brak! Tubuh Aru ditarik hingga jatuh dari ranjang rumah sakit. Terdengar teriakan memilukan dari mulut Aru. Ah! Tubuh Aru nyangkut di besi ranjang dengan besi di tengah selangkangannya. Rasa sakit yang teramat sangat menyiksa Aru. Ia melonglong bak sapi yang sedang disembeli, memilukan. Tangisan Aru terdengar sampai keluar, sehingga perawat dan dokter juga berlari ke arah kamar Aru dirawat. Tapi mereka tidak bisa masuk karena pintu seperti ditahan sesuatu yang sangat besar. Pintunya macet, teriak dokter panik. Suara gedoran terdengar dari dalam ruangan membuat Aru semakin keras berteriak. Tolong, tolong! Beberapa menit kemudian tiba-tiba lampu kembali menyala. Susah payah Aru berusaha mengeluarkan kedua pahanya dari set rel yang menjepit kedua kakinya. Kemudian ia tersadar seperti ada sesuatu di samping kakinya. Sebuah kain putih lusuh meninggi berada di samping kakinya. Ia mendongak pelan mengikuti arah kain gerakan kain lusuh tersebut. Sebuah senyuman lebar dan manis membuat Aru melongo dengan tatapan ngeri. Detik selanjutnya, klak, kaki Aru yang masih menjuntai ke bawah dipatahkan tiba-tiba. Suara patahan terdengar jelas, sontak teriakan Aru melengking. Brak! Pintu terbuka. Beberapa perawat juga dokter menghampiri bed hospital. Aru terlihat panik bercampur takut, ditambah rasa sakit yang mendera campur aduk. Membuat ruangan itu kacau balau. Dokter yang biasanya begitu tenang menjadi panik saat salah satu perawat yang datang bersamanya langsung pingsan begitu saja saat menyaksikan keadaan Aru. Sementara yang lain tampak membeku dengan tatapan ngeri. Ayo, segera bantu pasien, jangan bengong, ucap dokter panik. Salah satu dari mereka berusaha menyadarkan temannya yang pingsan, sementara dokter jaga dibantu perawat lainnya segera menolong Aru. Di sisi lain, di kediaman Mero, terlihat Mero sedang berbaring di ranjang di dalam kamar khususnya, sebab Mero semakin hari semakin parah, mulai meminta yang aneh-aneh, meminta dupa, kemenyan, hingga kembang telon. Walau permintaannya aneh, tapi kedua orang tuanya selalu menuruti, tidak ingin melihat anak gadisnya menangis, apalagi berteriak-teriak tidak jelas. Mina tidak sadar bahwa hal ini adalah karena perbuatannya. Ibaratnya, ia bisa memerintah makhluk tidak kasat mata untuk menyakiti Aru, tapi ia tidak bisa mengendalikannya. Makhluk itu selain menyerang Aru, kini juga menguasai Mero. Suatu malam, Minah datang berdua diantar seorang pemuda menggunakan motor. Ketika pemuda tersebut memarkirkan motornya di garasi, Mina duluan masuk disambut oleh kedua orang tua Mero. Aroma kembang kenanga membuat pemuda itu terdiam sebentar, lalu bergumam sendiri. Siapa yang bermain-main dengan bunga 3 warna? Kemudian geleng-geleng kepala lalu bergegas masuk. Sepertinya pemuda ini juga tahu kehebatan kembang telon dan kejamnya kodam yang ada di dalam kembang telon. Sekilas ada sorot khawatir di bola matanya. Saat Mina datang, Mero sedang mengunyah sesuatu. Kers, kers, kers. Suara kunyahannya. Tiba-tiba sesosok kepala terbungkus kain kafan, banyak bercak darah, mendekat ke wajah Mero.
Mero sama sekali tidak terkejut atau mungkin ia tidak menyadari kehadirannya. Angin menerpa wajahnya membuat sebagian rambut Mero tersibak. Terlihat wajah Ayu yang polos dan lugu sembari masih terus mengunyah. Kamu benar-benar menggunakan tubuhmu sendiri untuk menampung semua beban kekecewaan orang tuamu. Ucap sosok pemilik kepala yang terbalut kain kafan yang robek di bagian samping kepalanya. Aku tahu, pada saat kau menginginkan jiwaku untuk kau jadikan pengganti jasamu, sesungguhnya aku telah membahayakan diriku sendiri. Jawab Mero beku. Tiba-tiba ia berhenti mengunyah, kemudian tersenyum, lalu mengulurkan bunga kantil kepada sosok kepala terbalut kain kafan tersebut. Apakah kau menunggu imbalan? Salamun, pemuda yang dari tadi menyaksikan Mero dan sosok makhluk mengerikan itu, tiba-tiba berteriak, mengintimidasi. Keduanya tampak tersentak dan langsung menoleh ke arah pemuda itu. Detik selanjutnya Mero bangkit lalu berjalan menuju tembok, menghadapkan tubuhnya ke tembok, serta tangan kiri menyentuh tembok. Apa yang kau lihat, Mun? Tiba-tiba Mina sudah berada di antara mereka dan mengajukan pertanyaan. Hanya sosok arwah penasaran, Mbak. Jawab Salamun datar. Jangan ikut campur jika kau ingin selamat. Bentak Mero sambil berdiri. Lalu, klik. Lampu tiba-tiba mati. Sesaat kemudian, brak. Pintu tertutup dengan kencang seperti dihentakkan. Kedua orang tua Mero yang mendengar pintu dibanting dengan keras langsung menghambur, lalu membawa Mina dan Salamun keluar dari kamar Mero. Kejadian ini membuat kedua orang tua Mero semakin sedih melihat tingkah laku anaknya yang semakin tidak terkendali. Selepas kejadian itu mereka kembali ke ruang tamu dan mengobrol. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba Mina meminta izin ke depan dengan alasan ada sesuatu yang ketinggalan. Mina tampak melangkah membawa bungkusan di kresek hitam. Karena lama tidak kembali, Salamun pun menyusulnya. Mbak, apa yang Mbak lakukan? Tanya Salamun dari belakang. Mina yang sedang duduk bersimpu di lantai dekat motor yang mereka gunakan dengan sigap memasukkan sesuatu ke dalam kresek. Nggak ngapa-ngapain, jawabnya sembari berjalan masuk kembali melewati samping Salamun. Lalu, plek, terdengar Mina membuang sesuatu ke tong sampah di sampingnya. Oh, rupanya Mbak Mina yang sedang bermain-main dengan kembang telon, ucap Salamun datar. Ia menatap punggung Mina dengan tatapan yang susah diartikan. Siang itu Aru sedang ditunggui keluarganya di kamar rawat inapnya. Kasihan kamu, Nak. Kepala belum sembuh malah ditambah lagi kaki patah. Heran kenapa bisa, kan tidak masuk akal, ucap bapaknya. Udah, Pak, semangati saja dan berdoa semoga cepat membaik. Tanpa membalas ucapan istrinya, ia bangkit lalu pergi. Di ruang terbuka ia merokok masih memikirkan kejadian yang anaknya alami. Aku harus mencari Kiai. Ya, Kiai, ujar bapaknya Aro sendirian di dekat jalan raya. Bu, maaf numpang tanya, di dekat wilayah sini ada Kiai atau dukun gak ya? Tanya bapaknya Aro kepada ibu warung. Wah, kurang tahu, Pak. Coba tanya Pak Satpam itu, orang asli sini, jawab ibu warung sembari menunjuk satpam rumah sakit. Terima kasih, Bu, ucap Bapak Aro yang mengakhiri percakapan kemudian menuju ke tempat satpam. Permisi, Pak, mau bertanya, apakah di dekat sini ada dukun atau kiai? Kaget mendengar pertanyaan si bapak, satpam pun berusaha memberi jawaban bohong. Wah, kurang tahu saya, Pak. Setahu saya tidak ada, jawab satpam berbohong. Lalu keduanya mengobrol ngalor ngidul hingga akhirnya bapaknya Aru menceritakan apa yang sedang menimpa anaknya. Satpam merasa kasihan melihat mimik wajah sang bapak yang tampak putus asa. Satpam pun akhirnya memberitahu kalau ada orang pintar di wilayah itu, kemudian memberi alamat dan rumahnya. Tanpa pikir panjang, bapaknya Aru langsung bergegas menuju alamat yang diberikan satpam. Singkat cerita, orang pintar itu dibawa ke rumah sakit untuk mendeteksi sebab musabab sakitnya Aru. Disambut oleh sang ibu dan ditemani si bapak, orang pintar itu mulai bekerja. Klak. Suara gagang kunci pintu seperti diputar, membuka pelan-pelan dan certak, certak. Suara langkah kaki, lalu brak. Suara pintu tertutup paksa. Semua orang melongo tertegun melihat kejadian yang tidak masuk akal tersebut. Tiba-tiba lampu padam. Untuk sesaat suasana gelap gulita. Seketika orang pintar itu lari berusaha membuka pintu. Tapi naas, pintu macet. Aru langsung histeris.
berteriak-teriak ketakutan. Ibunya Aru hanya mampu memeluk tubuh anaknya sambil berusaha menenangkannya, sedangkan bapaknya Aru ikutan panik. "Dokter, dokter!" Berteriak dengan teriakan kencang, tidak ada jawaban dari luar kamar. Seolah kekacauan yang terjadi di dalam kamar tidak terdengar dari luar. Sekuat apapun ia berteriak-teriak, tidak ada yang datang menolong. "Mau kemana?" Suara sesuatu tepat di belakang tubuhnya, sangat dekat, membuat orang pintar tersebut semakin menggigil. Ia merasakan sesuatu melingkar di perutnya. Pulang," jawabnya terbatas. "Jangan kembali kalau masih ingin hidup." Pintu tiba-tiba terbuka dan lampu pun tiba-tiba menyala. Orang pintar itu langsung lari dengan sekuat tenaga, menembus lorong-lorong rumah sakit. Ia ingin secepatnya keluar dari rumah sakit itu. Namun tiba-tiba ia yang sedang berlari kencang berhenti mendadak. Untuk sesaat dia membeku. Sepersekian detik kemudian tubuhnya seolah terdorong ke arah jendela rumah sakit. Jelas sekali terlihat dari langkahnya yang terseret, lalu tangannya mendorong jendela rumah sakit. Dengan tatapan kosong, ia mulai naik ke jendela, lalu ia meloncat dari jendela. Tubuhnya melayang bagai roket dari lantai 5. Brak! Tubuhnya mendarat di trotoar rumah sakit dan tidak bergerak lagi. Ia mati seketika. Kepalanya pecah, darah merembes di sekitar tubuhnya, sementara matanya melotot ngeri. Sementara Aru yang ada di dalam ruang rawat inap rumah sakit, ia sedang histeris. Bu, panggil Aru. Tidak ada jawaban dari sang ibu yang Aru pikir sedang tertidur di pangkuannya. Mata Aru melotot menajamkan pandangan. Tangannya berusaha menggapai ibunya, tetapi tidak mampu karena lemah tidak bertenaga. Mina adalah orang yang mempergunakan kembang telon untuk mengundang makhluk gaib untuk menyakiti Aru. Ibunya Aru meninggal sesungguhnya bukan karena makhluk ini. Ia panik dan ketakutan saat menyadari betapa mengerikan dan ganas makhluk yang telah menyerang anaknya. Akhirnya memicu serangan jantung, lalu ia meninggal seketika. Saat itu sebetulnya ia berusaha meminta tolong pada Aru, tapi suaranya seolah tercekat di tenggorokannya. Aru yang juga ketakutan tidak menyadari bahwa ibunya memerlukan pertolongan. Saat lampu menyala, ia mengira bahwa sang ibu tertidur di pangkuannya. Begitulah rasa panik dan takut bisa membuat Aru yang seorang dokter menjadi bego. Bagaimana mungkin seseorang tertidur pada saat terjadi kekacauan? Meski ia paham bahwa hal ini tidak mungkin, masa situasi kacau balau kok tertidur? Bu, panggil suaminya tidak ada jawaban. Lalu ayah Aru mendekat menggoyangkan tubuh istrinya, tapi tidak juga terjaga. Dokter, teriak bapaknya Aru panik. Seketika dokter jaga pun masuk, lalu memeriksa keadaan ibunya Aru. Dokter tampak tercekat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap dokter terenyuh, kemudian menghela nafas berat. Ibu sudah meninggal, Pak. Ayah Aru tampak linglung. Ia dengan tatapan kosong langsung berjalan meninggalkan ruangan. Kakinya berjalan gontai menuju jendela, sementara dokter menatapnya tidak mengerti. Lah, ini dibilangin istrinya sudah meninggal, kok malah pergi? Dokter tampak bingung, lalu buru-buru mengurus jenazah ibu Aru. Dokter tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ayah Aru juga sedang dikendalikan oleh sosok tidak kasat mata suruhan Mina. Mina sesungguhnya hanya memintanya menyakiti Aru, tapi Mina tidak tahu bahwa makhluk suruhannya berubah menjadi sangat kejam. Ayah Aru kakinya terseok menuju jendela, masih dengan tatapan kosong. Ia melakukan hal yang sama persis seperti yang dilakukan oleh orang pintar yang dipanggilnya. Meloncat dari jendela, tubuhnya terjun bebas, lalu mendarat di lantai paling bawah rumah sakit dengan keadaan yang lebih mengenaskan dari orang pintar. Seketika rumah sakit heboh. 2 mayat meloncat dari lantai 5 dalam waktu yang hampir bersamaan. Aru yang mendengar hal ini tentu saja menjadi histeris. Saat itu juga ia mengamuk seperti orang gila. Dokter menenangkannya dengan memberinya obat penenang. Namun hal yang lebih buruk juga terjadi sama Aru. Keesokan harinya Aru ditemukan sudah tidak bernyawa di ranjangnya. Tidak ada yang tahu bagaimana proses kematiannya. Tubuhnya sudah kaku saat ditemukan. Mina lambat berjalan menuju rumahnya setelah ia diturunkan di jalan menuju rumahnya oleh Salamun. Tanggul pinggir sawah dengan pohon kelapa menjulang tinggi melambai tersipu angin. Di halaman ia melihat pintu rumahnya masih tertutup, sedangkan hari sudah hampir petang. Ibu kemana? Pikir Mina. Ia mengitari rumah, tapi tidak menemukan ibunya.
Di atas meja ia melihat sebuah bungkusan. Bungkusannya adalah daun jati. Apa ini? Mina langsung membukanya. Begitu dibuka, Mina langsung tercekat. Aroma kembang telon menusuk indera penciumannya. Seperti tidak asing. Batin Mina bingung. Marip, ojo ngelamun. Suara ibunya Mina membuyarkan lamunan. Ibu, dari mana? Bersih-bersih di luar, jawab sang ibu. Selepas maghrib, aroma kembang telon kembali mengganggu penciuman mereka berdua. Tapi seolah tidak ada yang peduli, Mina masuk kamar untuk beristirahat, sedangkan ibu keluar ke halaman. Jangan keluar, Bu. Suara Salamun mengagetkan ibunya Mina. Salamun, bikin kaget saja. Masuk, Bu, biar saya yang menghalaunya. Terima kasih, Nak Mun. Ibunya Mina masuk ke dalam rumah, sedang Salamun masih berdiri di tengah halaman. Keluarlah, ucap Salamun. Pocong seperti mumi kotor terlihat berjalan pelan memutari Salamun. Aku mewakili Mina, aku minta maaf, dan ini harus selesai. Salamun mencoba berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Hebat kamu ya, merasa hebat. Iya, tegas makhluk itu. Sat. Secepat kilat pocong itu melesat, lalu buk. Saking cepatnya gerakan pocong tersebut, Salamun bahkan tidak dapat melihat bagaimana terjadi. Tahu-tahu Salamun sudah terkapar di tanah. Sekali banting ia tidak berkutik. Kuku jarinya yang lancip sudah menancap sedikit di leher Salamun. Pergi, pergi. Buk, buk. Suara pukulan mengenai tubuh makhluk tersebut. Teriak makhluk itu kesakitan. Brengsek, cuma dipukuli sama pemukul kasur kok bisa keok ya? Batin Salamun bingung demi menyaksikan Mina tiba-tiba muncul lalu memukuli makhluk tersebut dengan pemukul kasur. Ampun, teriak makhluk itu. Mina seolah tidak memperdulikan teriakannya yang minta ampun. Akhirnya makhluk itu melarikan diri ketakutan, berlari menjauh lalu terbang dan lenyap di kegelapan malam. Entah ia takut pada penebah atau takut pada Mina. Gak apa-apa kamu? Tanya Mina khawatir sambil membantu Salamun bangkit. Gak apa-apa, Mbak, jawab Salamun geragapan. Ada yang gak beres, ngamuk seenaknya sendiri, ucap Salamun sembari berdiri membersihkan diri dari kotoran. Mata Mina jelalatan memindai sekeliling, tampak serius. Ia tidak sadar bahwa Salamun sedang memperhatikannya. Jancuk, seksi juga kowe, Mbak, seloro Salamun. Minta tak pukul sekalian apa? Ucap Mina yang tersipu malu, lalu ngeloyor masuk rumah, sementara Salamun melongo dengan tatapan susah diartikan. Malam itu juga Salamun dan ibunya Mina melakukan ritual untuk memutus hubungan antara Mina dan makhluk yang telah ia tugasi menyakiti Aru. Mina hanya tahu memanggilnya, tapi tidak tahu cara mengembalikan dia ke alamnya. Jika tidak segera dihentikan, korban akan semakin banyak berjatuhan, ucap ibunya Mina yang diamini oleh Salamun. Begitulah kisah ini berakhir. Mero akhirnya membaik dalam pengawasan ibunya Mina dan Salamun, hingga akhirnya ia pulih seperti sedia kala. Sedang Mina mendapat hukuman dari ibunya, tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar hingga ia benar-benar sadar akan kesalahannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.